Saksi ini tentang hukum. Firman Tuhan itu hukum bagi kita, yang mengarahkan, mengekang kita, membawa kita. Itu sebabnya Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang. Apa itu kuk? Sebenarnya hukum Kristus bagi kita. Karena itu dalam kehidupan hari-hari, perhatikan ketika seseorang ngomong, misalnya ada yang buat kesalahan di sini, saya harus konfrontasi ke banyak orang. Apa benar seperti itu? Karena berita itu bisa mengalami distorsi. Lihat, Injil, ada Injil yang benar, ada Injil yang palsu. Karena saksi itu tidak menceritakan secara jelas. Setengah kebenaran itu lebih berbahaya daripada tidak sama sekali. Setengah benar, sedikit benar, itu yang bahaya. Abu-abu. Kalau tidak benar itu jauh lebih baik daripada setengah kebenaran yang menyesatkan orang. Nah, itulah sebabnya saksi. Alkitab menekankan hal ini untuk meneguhkan, memberitakan, membuktikan. Dan ingat, wibawa Roh Kudus ada ketika seseorang itu bersaksi. Ketika seseorang bersaksi, Roh Kudus menekankan hal ini. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ingat ketika Roh Kudus turun nanti pada peristiwa Pentakosta, Roh Kudus mengurapi kita supaya kita memberitakan perbuatan dan kabar baik, menjadi saksi daripada kehidupan kita dirubah. Nah, kalau kita menceritakan kesaksian kita yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak dibangun, kesaksian itu dihiperbola, dibesar-besarkan, dikecilkan, dibuat supaya kesannya menarik dan lain, maka wibawa Roh Kudus tidak ada di dalam kesaksian itu. Ini penting bagi kita. Satu saksi bukanlah saksi yang meneguhkan. Nah, banyak orang pengajaran akhir-akhir ini ngetop di mana-mana. Ada pendeta yang dia bersaksi kepada jemaatnya ribuan, dia turun naik sorga dan dia dapat jatah bersama istrinya di sorga. Siapa yang kasih jatah? Siapa yang bisa jamin? Alkitab tidak pernah bilang, Tuhan langsung janji bahwa kamu suami istri langsung ke sorga. Karena mereka harus melalui proses sidang di sorga, pengadilan takhta putih. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelum peristiwa itu tidak pernah ada bahwa orang yang Tuhan bilang begini langsung selama dia hidup di bumi, dia naik ke surga, lalu Tuhan bilang kamu akan mendapat tempatku, kamu tidak akan mengalami penganiayaan. Siapa yang menyaksikan dia naik ke surga dan Tuhan berbicara ke dia? Tidak ada, kan? Lihat, karena itu kita setiap kejadian dan peristiwa yang ada, yang terjadi di sekeliling kita, dimanapun itu, tidak jauh-jauh dia ada di dalam Alkitab. Dan Alkitab bisa dipakai untuk mengukur peristiwa itu, untuk mengukur kejadian itu dari perspektif Alkitab. Apa kata Alkitab terhadap kesaksiannya, benar apa enggak? Apa kata Alkitab terhadap pengajarannya, benar apa enggak? Apa kata Alkitab terhadap yang dia sampaikan, benar apa enggak? Alkitab menjadi barometer kita, menjadi filter kita. Kesaksiannya, dia naik ke surga, dia ketemu Tuhan, kira-kira benar apa enggak? Kesaksian misalnya si A mendapatkan penglihatan tentang saya, bahwa saya begini. Dan dia yakin sekali, kemudian dia menyebarkan penglihatannya itu. Sementara dia sendiri di antara ribuan jemaat, harusnya ada 3, 4, 5 orang yang mendapatkan konfirmasi yang sama. Itulah sebabnya dibutuhkan satu saksi, bukanlah saksi. Tuhan Yesus mati, dia hidup naik ke surga, ada 12 murid yang jadi saksi. Kuat sekali pernyataan saksi itu. Dia menunjukkan diri kepada banyak orang. Dia menunjukkan diri sehingga ada banyak saksi mata yang hidup yang melihat peristiwa itu dan menulis peristiwa itu dengan baik. Tadi saya sudah siapkan catatan, rapi, print, ketik rapi, sudah diwarnain, bagus poin-poin detailnya. Tapi karena istri saya lupa bawa tadi, akhirnya beberapa poin itu hilang. Tapi ini penting bagi kita, nanti bulan Juni kita belajar sama-sama tentang jadi saksi, nanti sampai ada saksi dusta. Itulah sebabnya firman Tuhan, salah satu nama gelar Tuhan itu saksi. Jadi ketika orang menikah itu Tuhan hadir menjadi saksi satu kali seumur hidup. Satu kali saja Tuhan hadir jadi saksi.
Ketiga ciptaannya, yang wanita, yang pria menikah, dia hadir sebagai saksi pencipta, sebagai orang yang mendeklarasikan, yang mencipta pernikahan, itu hadir satu kali menjadi saksi seumur hidup. Tuhan menjadi saksi. Karena itu nama Tuhan saksi. Karena itu saksi itu begitu penting. Di pengadilan saksi itu disumpah. Kalau sumpahnya nggak ditepatin, lain. Kalau zaman dulu orang jadi saksi dia bersumpah. Nanti saya jelasin tentang sejarah. Ini kalau kita dengar kata testis itu agak jorok, tapi itu benar. Yang bersumpah itu laki-laki biasanya. Untuk mengatakan yang benar, menyatakan yang salah. Yang benar artinya dia menyatakan bahwa peristiwa itu benar, dia tidak mengurangi atau menambahkan dengan dirinya dia sendiri. Nah, kalau orang tidak jadi saksi zaman dulu itu ada karses bagi dia. Bagus sekali pelajarannya. Nah, lihat di situ, karena itu penting bagi kita untuk menolong kita supaya nanti di masyarakat ketika kita hidup, ketika ada kejadian, ada peristiwa menolong kita, maka kita harus berkata yang benar. A, B, B. Saksi itu dia ketika ditanya dia berkata, apa benar peristiwa itu demikian? Ya atau tidak. Atau dia disuruh menceritakan. Karena itu nama Tuhan salah satunya adalah ya dan amin. Ya dan pasti. Itu tentang saksi. Perhatikan baik. Itu menolong kita. Dan kemudian saksi salah satunya adalah saksi itu bisa membawa orang kepada kematian. Contoh, kita buka di Kisah Rasul pasal yang ke-7. Satu ayat ini saja. Ya, lihat Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-58. Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-58. Lihat di situ. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Paulus. Perhatikan, kesaksian yang benar, yang tidak benar itu akan membawa orang kepada kematian atau kehidupan. Baik dengan perkataan kita bisa menghidupkan orang, saksi bisa mematikan. Lihat, Stefanus tidak akan dibunuh. Stefanus adalah salah satu, kalau baca di Kisah Para Rasul pasal 6, itu dia adalah salah satu dari 7 orang samas penatua majelis yang dipilih dalam gereja. Ada Stefanus, Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. 7 orang majelis jemaat atau sama penatua yang dipilih. Salah satunya yang penuh dengan roh adalah Stefanus. Coba balik di Kejadian pasal yang Kisah Rasul pasal 6. Lihat di situ, 7 orang dipilih. Ya. Ayat 3 di situ. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat membesarkan pikiran dalam doa dan pelayan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus. Lihat, seorang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus. Nanti baca yang lain saja. Lihat di situ. Dan ayat 8, dan Stefanus penuh dengan kas karunia dan kuasa mengadakan tanda-tanda mujizat di antara orang banyak. Nah, dari situlah dia diiri hati, nggak disukai oleh orang lain, oleh Saulus dan tim eksekutornya. Ini teroris agama pertama di dunia, Paulus. Saulus yang jadi Paulus. Lihat di situ, mereka marah karena mereka membawa orang-orang Yahudi kepada pertobatan. Lihat di situ, mereka membunuh Stefanus karena iri hatinya ini. Tapi harus ada saksi, lebih dari satu saksi. Perhatikan waktu Yesus disalib, kalau nonton Passion of Christ, ada banyak saksi dusta yang naik, tapi mereka punya kesaksian itu bertentangan satu dengan yang lain. Lalu ada 2 orang. Lihat, 2 orang yang naik saksi kepada Tuhan Yesus. Mereka mengatakan akhirnya harus ada 2 saksi, nggak boleh 1. Jadi ada 2 saksi. Kalau baca kitab Matius itu temukan ada 2 saksi dusta yang naik kepada Tuhan Yesus. Lalu akhirnya Tuhan Yesus dibunuh. Imam besar waktu itu Kayafas bilang, kita tidak butuh saksi lagi,
karena sudah dikatakannya bahwa dia anak Allah, dibunuh. Nah lihat, ini juga saksi. Karena itu kesaksian kita secara rohani bisa membunuh orang, bisa membawa orang kepada kemurtatan, kepada ketidakmengertian, kepada kebodohan. Kita menipu diri kita dan juga kita menipu Allah, apa yang kita tabur dalam kesaksian kita. Nah, itu karena itu ceritakan apa adanya, fakta. Supaya kita belajar tidak menghiperbolakan apa yang kita alami. Ini bisa mematikan orang, bisa menghidupkan orang. Lihat, dari satu saksi untuk bunuh orang aja harus lebih dari satu saksi. Itu legal menurut adat Yahudi, menurut Paulus waktu itu. Mereka menaruh satu saksi, jadi saksi darah. Karena itu penting bagi kita, dimanapun kita berada, ketika suatu saat nanti kita diperhadapkan dengan tantangan untuk menyatakan, tantangan untuk kita untuk menceritakan kepada orang lain, kepada guru, kepada orang lain, dimanapun kita berada. Apakah kita pernah menyaksikan peristiwa itu nanti dalam pergumulan-pergumulan proses hidup yang anak-anak kalian masih bertumbuh nanti sampai dewasa besar, ada peristiwa yang terjadi dan kalian harus menceritakan itu kepada yang berwenang, entah pemerintah, entah orang lain dan lain sebagainya. Ceritakanlah apa adanya. Itu penting bagi kita. Karena itu perhatikan kesaksian kisah Lukas tadi. Aku mendengar dan ada banyak orang jadi saksi, tapi kutulis dengan teratur kepada kita. Jadi Alkitab begitu cermat, begitu teliti, begitu berwibawa, begitu berotoritas. Dia tidak salah kaprah, dia tidak bertentangan satu dengan yang lain ketimbang buku-buku agama yang lain yang tidak jelas. Tapi Alkitab begitu berwibawa, begitu berotoritas. Saksi-saksi kunci itulah yang menuliskan Alkitab itu dengan otoritas yang ada. Yesus sendiri membuktikan dirinya. Yesus sendiri mengajar bahwa harus dua saksi dan lain sebagainya. Itulah sebabnya mengapa pengadilan kita mengambil peristiwa catatan sejarah Alkitab ini untuk diteguhkan ke dalam hukum. Supaya yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kalau kita baca Ulangan pasal 7 atau Ulangan pasal 17, kita akan bisa menemukan saksi di situ. Itu pertama kali disebut, bahkan Allah menjadi saksi bagi kita. Jadi kata saksi itu begitu penting dalam hukum pidana. Kalau memenuhi 5 unsur, 3 atau 2 dari 5 unsur yang akan menjerat seseorang, salah satunya adalah alat bukti dan kemudian saksi yang cukup, maka dia diseret ke dalam persangkaan. Setelah diseret ke dalam persangkaan, dia dituduhkan, atau persangkaan itu adalah tuduhan tanpa salah, presumption of innocence. Baru setelah diselidiki, dilidik, dibuat persangkaannya benar, sesuai lokus, sesuai kejadian peristiwa, ada bukti, ada saksi, baru diputuskan salah. Itulah sebabnya saksi kunci itu begitu penting bagi kita. Saksi ini juga menolong kita supaya kita berkata yang benar. Karena itu firman Tuhan berkata, baca di kitab Matius nanti, apa yang saya ucapkan ini bisa diverifikasi dengan firman Tuhan. Saya tidak sebut ayat, nanti kita sebut nanti di bulan Juni. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, kalau engkau menjadi saksi. Karena itu begitu penting. Dengan kita mengatakan kebenaran, maka kita menjadi saksi kebenaran kepada orang lain, diri sendiri, dan secara horizontal ke atas kita menjadi saksi kepada Tuhan yang menjadi saksi bagi perbuatan kita. Karena itu sangat luar biasa rahasia ini. Undang-undang sendiri mengangkat asas ini menjadi asas yang dipakai di dalam undang-undang, dan kita juga harus menggunakan asas yang sama dalam kita melihat kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai ada orang menipu kita. Oh, saya dapat penglihatan. Oh, pendeta itu punya karunia. Dia dapat penglihatannya begini, dia sudah pernah terangkat ke surga. Dan dia menyaksikan hal-hal yang luar biasa. Kalau kita baca Kejadian sampai Wahyu, kita nggak pernah temukan piano di Alkitab. Yang kita menemukan sangkakala, trompet dan lain sebagainya. Alat musik piano di Alkitab. Iya. Jadi kalau nipu orang, nipu ya berusaha jadi penipu yang ulung yang tidak bisa dilacak. Karena Alkitab menjelaskan secara detail beberapa bagian dari surga itu ada sendiri. Ada orang yang begini, yang begini, yang begini, kesaksian dan lain sebagainya. Dan yang berikut, ketika kita